Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga hari ini kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik adik-adik sekalian, untuk mata pelajaran kimia hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Jadi pembahasan kita hari ini adalah konfigurasi elektron. Ya, konfigurasi elektron adalah suatu cara penulisan yang menunjukkan distribusi elektron dalam orbital-orbital pada kulit utama dan subkulit atom. Ya, jadi konfigurasi elektron itu adalah penulisan elektron pada masing-masing kulit dan subkulit. Jadi ada kulit atom, disitulah tempat beredarnya elektron. Nah, untuk konfigurasi elektron yang kita bahas kali ini adalah penyebaran elektron berdasarkan penyebaran elektron pada masing-masing kulit atom yang sesuai dengan hukum Bohr. Menurut model atom Niels Bohr, elektron-elektron itu mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Ya, jadi ada elektron-elektron yang berputar mengelilingi inti pada lintasan-lintasan. Nah, lintasan itulah yang disebut dengan kulit atom. Nah, berdasarkan lintasan itu, maka kulit yang paling dekat dengan inti atom itu diberi dengan lambang K. Jadi K itu sebagai kulit pertama. Nah, kemudian kulit kedua diberi lambang L. Jadi kulit pertama itu kulit K yang dekat dengan inti, kemudian kulit L itu kulit kedua, kemudian yang seterusnya ketiga itu kulit M, ya, sampai dan seterusnya. Dilanjutkan saja N, O, P, Q, ya, dan seterusnya. Ya, dan untuk menentukan berapa jumlah masing-masing elektron pada tiap-tiap kulit itu, jadi dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 2N pangkat 2. Jadi kita dapat menentukan berapa jumlah maksimum elektron yang ada pada masing-masing kulit dengan menggunakan rumus 2N pangkat 2. Ya, di mana N itu adalah nomor kulit. Nah, jadi sebagai contoh dapat dilihat rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah elektron pada masing-masing kulit adalah dengan menggunakan rumus 2N pangkat 2. Ya, artinya N ini adalah jumlah kulit. Jadi N ini sama dengan jumlah kulit. Ya. Kita misalkan untuk kulit pertama yaitu K. K N sama dengan 1. Nah, untuk mencari jumlah elektron yang ada pada kulit K, maka N sama dengan 1. Nah, sehingga kita masukkan rumusnya K sama dengan 2N pangkat 2. Sama dengan 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, artinya untuk kulit K, jumlah elektron yang ada dalam kulit K jumlah maksimalnya adalah 2. Ya. Kita ke contoh yang selanjutnya yaitu kulit kedua, kulit L. Ya. Jadi kulit kedua adalah kulit L. Jadi L sama dengan 2. Nah, sekarang kita coba masukkan rumusnya, berarti N sama dengan 2. Nah, kita masukkan rumusnya L sama dengan 2
N pangkat 2 sama dengan 2 kali berapa N? Ya, 2 kali jumlah kulit L, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, kalau begini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, sehingga L sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, maka 2 kali 4 sama dengan 8. Maka jumlah maksimum elektron pada kulit L adalah 8 yang ini. Cara yang sama berlaku juga untuk semua kulit pada kulit atom. Jadi kalau tadi, sehingga dapatkan tadi K sama dengan 2 jumlah maksimumnya, L sama dengan 8. Nah, sekarang M adalah kulit ketiga ya. Jadi kulit ketiga itu jumlahnya sama dengan 18 ya. Kemudian selanjutnya N kulit keempat ya. Jadi ini berlaku rumus dasar. Jadi nanti adik-adik bisa mencoba misalkan untuk kulit N yaitu kulit yang keempat, bisa mencoba masukkan pada rumus 2N pangkat 2 ya. Nanti hasil yang didapatkan dari ini itulah jumlah dari jumlah maksimum elektron pada kulit N. Jadi selamanya patokan kita adalah 2N pangkat 2 untuk kulit yang keberapa saja. Jadi dimulai dari kulit K, L, M, N, O dan seterusnya. Nanti jumlah itulah yang disebut dengan jumlah maksimum elektron pada masing-masing kulit. Dari rumus 2N pangkat 2 itu dapat kita ketahui bahwa jumlah elektron maksimum pada kulit K adalah 2. Kemudian kulit L 8, kulit M sama dengan 12, kulit N sama dengan 32, kulit O sama dengan 50, kulit P sama dengan 72, dan kulit Q sama dengan 94. Jadi ini adalah jumlah elektron maksimum pada masing-masing kulit. Nah, yang dimaksud dengan jumlah maksimum adalah jumlah yang dibatasi sampai pada angka tersebut. Nah, kalau kita mau misalkan ada jergen yang volumenya 2 liter, misalkan kita samakan dia dengan jergen K, artinya isinya maksimum 2 liter. Nah, itu boleh kita isi 1 liter, boleh 2 liter, yang tidak boleh adalah lebih. Jadi tidak boleh kita isi dengan 3 liter. Kenapa? Karena memang jumlah maksimumnya adalah 2 liter. Tapi kalau mau diisi dengan 1 liter itu boleh. Nah, begitu perumpamaannya jumlah elektron maksimum pada masing-masing kulit. Nah, bagaimanakah susunan elektron pada masing-masing kulit atom? Nah, perhatikan caranya. Yang pertama, jumlah elektron yang akan disusun sesuai dengan jumlah nomor atom. Ya, jadi berapapun nomor atomnya, itulah jumlah elektron yang akan kita susun ke dalam masing-masing kulit. Kemudian yang kedua, elektron-elektron akan mulai menempati kulit K sampai penuh sesuai dengan jumlah maksimum. Setelah itu lanjut mengisi kulit L. Jika masih ada sisa elektron, diisi ke kulit M. Apabila kulit M sudah maksimum dan sisa elektron masih ada, maka kita isi ke kulit N. Begitu seterusnya. Jadi elektron itu disusun berdasarkan jumlah kulitnya. Jadi dari kulit pertama setelah penuh
kulit kedua, setelah penuh kulit kedua diisi lagi kulit ketiga, setelah penuh kulit ketiga diisi lagi kulit keempat, dan seterusnya. Nah, jadi itu aturan yang kedua. Aturan ketiga adalah jumlah elektron yang berada pada kulit terluar atau disebut dengan elektron valensi tidak boleh melebihi angka kestabilan, yaitu 8. Ya, jadi ini aturan ketiga, tolong diperhatikan. Jumlah elektron yang berada pada kulit terluar, kulit yang paling akhir dari susunan elektron itu, tidak boleh melebihi angka kestabilan, yaitu 8. Nah, untuk pembahasan tentang elektron valensi, jadi sebelum kita masuk ke konfigurasi elektron, kita pahami dulu, sebelum masuk ke contoh konfigurasi elektron, kita pahami dulu apa itu elektron valensi. Jadi elektron valensi itu elektron yang berada pada kulit terluar, dan dia harus mematuhi aturan oktet dan duplet. Jadi aturan oktet itu menyatakan bahwa kestabilan suatu unsur jika memiliki elektron valensi 8. Ya, jadi itu aturan oktet. Artinya penyusunan elektron yang berada pada kulit terluar tidak boleh melebihi angka kestabilan 8. Yaitu aturan oktet dalam konfigurasi elektron. Nah, yang kedua adalah aturan duplet. Duplet ini artinya kestabilan suatu unsur jika memiliki elektron valensi 2. Tetapi untuk aturan duplet hanya berlaku untuk unsur nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi elektron valensinya 2 saja. Tetapi untuk unsur yang 6 dan seterusnya itu harus mematuhi aturan oktet. Baik, sekarang kita bahas contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron dari unsur magnesium. Jadi tentukan konfigurasi elektron dari unsur magnesium. Nah, sekarang coba perhatikan. Jadi magnesium, ya, magnesium atau Mg itu nomor atomnya sama dengan 12. Ya, jadi nomor atomnya adalah 12. Nah, 12 inilah yang akan kita susun ke dalam masing-masing kulit. Jadi 12 ini nanti jumlah elektron yang kita maksimalkan kepada masing-masing kulit. Nah, perhatikan. Tadi di kaidahnya dikatakan bahwa elektron itu disusun berdasarkan urutan kulit. Jadi mulai dari kulit K, kemudian kulit L, M, N, O, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Mg itu 12 nomornya. Artinya ada 12 elektron yang akan kita sebar pada masing-masing kulit. Nah, kita isi dulu kulit K. Kulit K jumlah maksimumnya adalah berapa? Jadi kulit K yang kita isi lebih dulu, kulit K jumlah maksimumnya adalah 2. Ya. Kemudian kulit L, jumlah maksimum kulit L. Jadi jumlah maksimum elektron pada kulit L adalah 8. Kita isi 8, kita tuliskan 8. Nah, sekarang dari penulisan ini 2 dan 8, dari penulisan 2 dan 8 ini masih ada 2 sisa elektron dari 12. 2 tambah 8 sama dengan 10. Sementara elektron yang akan kita sebar adalah 12. Artinya masih ada 2 sisa elektron yang belum dituliskan. Maka di kulit M, karena dia maksimalnya 18, kita boleh isi 2. Nah, sehingga total keseluruhannya 2 tambah 8 tambah 2. 2 tambah 8, 10 tambah 2, 12. Maka jumlahnya sama dengan ini. Nah, maka untuk Mg, jadi untuk Mg
elektron valensinya adalah 2. Yang mana elektron valensinya adalah jumlah elektron yang berada pada kulit terluar. Mana kulit terluarnya? Yang M ini. Bukan N, karena N tidak ada isinya. Jadi bukan N yang ini, maka N kita hapus yang N ya, dengan O. Kenapa dihapus? Karena tidak ada isinya, tidak ada isi elektronnya. Yang terpakai hanya 3 kulit, yaitu kulit K, kemudian kulit L, dan kulit M. Dengan susunan elektronnya 2, 8, 2. Nah, inilah elektron valensi. Jadi 2 ini elektron valensi yang ini. Ya. Jadi 2 ini adalah elektron valensi atau elektron terluar yang dimiliki oleh unsur Mg. Nah, sekarang bagaimana kalau kita coba dengan unsur Ca? Ya, unsur Ca. Jadi yang punya tabel periodik unsur silakan dilihat berapa nomor dari Ca. Nah, nomor dari Ca atau nomor atom dari Ca adalah 20. Nah, perhatikan. Jadi nomor atom dari Ca adalah 20. Artinya inilah jumlah elektron yang akan kita sebar pada masing-masing kulit. Nah, jadi seperti tadi, tetap kita memakai 3 aturan yang tadi telah Pak Guru paparkan. Jadi yang pertama, penulisannya itu berdasarkan kulit, berdasarkan urutan kulit. Jadi kulit K kita tuliskan kembali, L, M, ya, dan seterusnya. Nanti kalau masih ada sisa elektronnya, kita tulis lagi kulitnya. Nah, sekarang kita perhatikan. Jadi kulit K tadi 2 jumlah elektron maksimum yang boleh berada pada kulit K. Kita tuliskan 2. Tidak boleh kita tuliskan 1. Kenapa? Karena syaratnya harus diisi penuh dulu sesuai dengan jumlah maksimumnya. Masing-masing kulit itu harus diisi penuh dulu sesuai dengan jumlah maksimumnya. Nah, kemudian kulit L 8. Jumlah maksimumnya 8. Jadi 2 tambah 8 sama dengan 10. Jadi 2 tambah 8 sama dengan 10. Artinya ada sisa elektron yang harus kita tuliskan, yaitu jumlahnya 10. Ya, karena 20 kurang 10 sama dengan 10. Jadi 10 yang ada di sini, 10 hasil penjumlahan dari 2 tambah 8 yang ini, itu kita kurangi jadi pengurang dengan jumlah nomor atomnya. Nah, artinya 20 dikurangi dengan 10 sama dengan 10. Nah, inilah sisa elektron yang akan kita tuliskan. Nah, ingat, kulit M itu mampu menampung 18 elektron. Artinya jumlah maksimumnya adalah 18. Nah, yang 10 ini sisa elektron boleh kita tuliskan di sini 10. Maaf. Ya, kita tuliskan di sini 10. Nah, kalau begini penulisannya, maka jumlah elektron pada kulit ini sudah sesuai dengan jumlah nomor atomnya. 2 tambah 8 tambah 10, 2 tambah 8 10, tambah 10 20. Nah, maka ini sama dengan ini. Jumlah elektron yang ada di sini sama dengan jumlah nomor atomnya. Tetapi kalau begini penulisannya, maka melanggar aturan ketiga. Nah, jadi ada aturan ketiga yang menyatakan bahwa elektron valensi tidak boleh melebihi angka kestabilan, yaitu 8. Nah, jadi elektron valensi, ini aturan ketiga, tidak boleh melebihi angka kestabilan, yaitu 8. Nah, perhatikan, jika penulisan elektron ini begini modelnya, maka elektron valensi dari Ca itu
sama dengan 10. Kenapa? Karena berada pada kulit paru. Jadi kulit yang paling luar itu elektronnya adalah elektron valensi. Jadi berapapun angka yang ada pada kulit yang paling terakhir kita tuliskan, itu disebut dengan elektron valensi. Nah, kalau begini modelnya, maka elektron valensi dari Ca adalah 10. Artinya melanggar aturan yang ketiga, bahwa elektron valensi tidak boleh melebihi angka 8. Nah, sekarang bagaimana caranya? Caranya kita selesaikan dengan tanpa melanggar aturan. Jadi kita hapus dulu yang ini. Kita hapus kembali dulu yang 10 ini. Ya, karena tidak sesuai dengan aturan. Ya, jadi kita hapus. Nah, caranya bagaimana? Sementara elektron yang tersisa adalah 10. Sementara kulit M mampu menampung 18. Nah, ibarat teori Jerigen tadi, bahwa 10 itu bisa ditampung oleh Jerigen 18. Tetapi ingat, ada aturan lain yang membatasi, tidak boleh sembarang menulis. Nah, caranya adalah sisa elektron yang ini kita tuliskan atau kita cari dengan, kita dekatkan dengan angka yang paling dekat pada jumlah maksimum. Jadi kan jumlah maksimum itu, ya, jumlah maksimum sudah dituliskan ada 2, 8, kulit K2, kulit L8, kulit M18. Nah, jadi sisa elektron itu kita dekatkan dengan angka yang paling dekat yang ada pada jumlah maksimum yang ini. Caranya ini 10, yang paling dekat dengan angkanya dalam jumlah elektron maksimum adalah 8. Nah, maka kita tuliskan di sini 8. Kalau kita ambil 2 terlalu jauh. Karena 10 ke 2 itu dia melewati 8 dulu. Ya kan? Nah, setelah itu sisanya berapa? Sisanya masih 2. Kita tulislah di sini 2. Nah, sehingga elektron valensi dari Ca itu atau kulit terluarnya adalah N. Nah, elektron valensinya adalah 2. Jadi elektron valensinya 2. Nah, ini artinya tidak melanggar kaidah yang ketiga atau aturan konfigurasi elektron yang mengatur tentang elektron valensi. Karena kalau kita taruh 10 di M, kalau kita taruh angka ini kita taruh di M, maka artinya elektron itu atau elektron valensinya melanggar aturan ketiga yang mengatakan bahwa elektron valensi tidak boleh melebihi angka kestabilan, yaitu 8. Nah, kalau kita buat begini, maka susunan elektronnya 2, 8, 8, 2. Nah, ini adalah elektron valensi. Ya, semoga dipahami anak-anak. Ya, jadi dari 2 contoh penulisan konfigurasi elektron tersebut, ya, yang tadi itu dapat kita ketahui bahwa harus mentaati 3 aturan penulisan konfigurasi elektron. Jadi harus ditaati itu. Jadi ketika ada salah satu aturan yang dilanggar, maka konfigurasi elektronnya itu pasti salah. Nah, apalagi dalam kimia, elektron valensi itu digunakan untuk ikatan kimia. Jadi nanti ada materi selanjutnya setelah ini adalah ikatan kimia. Nah, yang diikat dalam ikatan kimia atau yang sangat berpengaruh dalam materi ikatan kimia adalah elektron valensi. Jadi ketika salah menentukan elektron valensi, maka akan salah menentukan juga ikatan kimia. Jadi tolong adik-adik nanti contohnya dilihat berulang lagi, dilihat sampai kemudian kalian paham, dan setelah itu kalian coba dengan unsur yang lain. Jadi silakan kalian bereksperimen dengan unsur yang lain melalui penjelasan yang tadi. Jadi
Itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan limpahan taufik serta restu ilmu yang selalu dicurahkan kepada kita semua. Baik, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.